Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini dia penjelasan mengenai interaksi obat dan sistem saraf pusat. Yang pertama yang akan saya jelaskan, apa itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat pengaturan informasi di mana seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tengkorak kepala dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang dibungkus oleh selaput meningia yang melindungi sistem saraf halus, membawa pembuluh darah dan mensekresi sejenis cairan yang disebut cerebrospinal, di mana selaput meningia dapat memperkecil goncangan dan benturan. Obat susunan saraf pusat merupakan semua obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat. Obat ini bekerja terhadap otak dan bisa mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu berupa perasaan dan tingkah laku. Ada 4 golongan obat yang bekerja terhadap susunan saraf pusat ini, yaitu pertama ada psikofarmaka atau psikotropika, yang kedua ada obat gangguan neurologis seperti antiepileptika, yang ketiga ada obat yang menghalau atau memblok rasa sakit atau rasa nyeri, yaitu seperti obat anti radang dan analgesik. Yang keempat ada obat vertigo atau migrain. Poin yang selanjutnya yaitu pembagian obat susunan saraf pusat. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa obat susunan saraf pusat ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu analgetik antipiretik, yang kedua analgetik antiinflamasi, yang ketiga analgetik narkotika, yang keempat hipnotik sedatif, dan yang kelima antimatika, dan yang keenam antikonvulsan, dan yang terakhir anestetika, yang ketujuh. Jadi langsung saja pada bagian yang pertama yaitu analgetik antipiretik. Nah, analgetik ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Dan antipiretik itu sendiri adalah zat-zat yang dapat mengurangi suhu tubuh atau obat yang dapat menurunkan temperatur suhu tubuh pada saat panas dan tidak berefektif pada orang-orang yang normal. Dan ini dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin pada CNS. Selanjutnya, analgetik antiinflamasi. Inflamasi adalah mekanisme respon tubuh terhadap kerusakan seluler. Inflamasi juga dapat diartikan sebagai mekanisme protektif yang dirancang untuk membersihkan tubuh dari penyebab tubuh cedera dan mempersiapkan jaringan tubuh untuk membentuk kembali jaringan tubuh yang mengalami cedera. Kemudian saya akan menjelaskan maksud dari mekanisme protektif, yaitu untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Selanjutnya, interaksi obat salisilat atau aspirin dengan obat antiinflamasi non-steroid, yang dimana aspirin berefek antiinflamasi bersama dengan obat-obat antiinflamasi non-steroid, yaitu meredakan nyeri dengan cara menghambat sintesis prostaglandin. Prostaglandin menumpuk pada tempat jaringan yang terluka sehingga menyebabkan inflamasi dan nyeri. Kemudian efek samping dan reaksi yang merugikan dari penggunaan kombinasi obat aspirin dan NSAID, yaitu dapat menyebabkan iritasi lambung, yang dimana mekanisme terjadinya iritasi lambung yaitu seperti yang kita ketahui, obat aspirin bersifat asam. Ketika obat yang bersifat asam masuk ke dalam tubuh, maka akan terkumpul ke dalam sel yang bersifat asam juga. Contohnya seperti lambung, ginjal, dan jaringan inflamasi lainnya. Oleh karena itu, untuk penggunaan obat ini kita harus menggunakan bersama-sama dengan makanan atau pada saat analgetika narkotika. Salah satu rute yang sangat dapat diandalkan dari pemberian golongan ini yaitu melalui intravena. Hal ini dikarenakan pemberian obatnya langsung masuk melalui pembuluh darah
sehingga sangat cepat untuk mencapai kadar terapeutik narkotiknya, dan berbeda dengan sediaan lain seperti intramuskular, subkutan maupun oral yang mengalami proses metabolisme di hati. Dan juga pada umumnya obat-obat ini diekspresikan melalui urin dan juga kandung empedu. Adapun obat yang memiliki efek analgetika narkotika yaitu seperti miperidin atau petidin. Obat ini memiliki masa kerja yang singkat, berbeda dengan golongan opium lainnya, dan juga obat ini pada umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai nyeri berat, terutama pasca operasi. Obat ini tidak memiliki efek antitusif seperti golongan opium lainnya, dan juga aman digunakan selama masa kehamilan, berbeda dengan obat kodein dan juga morfin yang diketahui memiliki efek teratogenik yang berbahaya bagi janin. Interaksi dari obat ini yaitu dapat terjadi jika dikombinasikan dengan golongan benzodiazepin yang mempunyai efek hipnotik sedatif, yang dimana akan dapat menjadikan depresi sistem saraf pusat antitusif. Contohnya yaitu pada obat miperidin yang dikombinasikan dengan midazolam, maka akan meningkatkan efek sedasi dan juga depresi pernapasan. Anestesika umum menekan sistem saraf pusat, mengurangi nyeri dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Anestesik yang pertama dikenal adalah N2O. Gas ini merupakan anestesik yang efektif dan sering dipakai untuk pembedahan gigi. Kemudian diethil ether, cairan yang menguap dan sangat mudah terbakar, mempunyai bau yang tajam dan menimbulkan rasa mual serta muntah setelah pemakaian. Kloroform adalah anestesik yang ternyata hepatotoksik, dapat menimbulkan aritma jantung dan depresi nafas. Dan anestesik lainnya yang kita kenal pada saat sekarang ini. Anestesika lokal yaitu menghilangkan rasa sakit pada tempat di mana obat diberikan dan kesadaran tetap dipertahankan. Dalam anestesik lokal mencakup prosedur gigi, menjahit laseran kulit, dan ada juga pembedahan minor jangka pendek pada daerah tertentu. Anestesik lokal pertama adalah kokain, kemudian prokain, lidokain menggantikan prokain kecuali untuk prosedur gigi. Proses kerjanya cepat dan masa kerjanya yang lama. Anestetika lokal yang sering digunakan, yang pertama lidokain, kedua prokain, ketiga benzokain, dan terakhir prilokain.